Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dan sembako bantuan pangan non-tunai tahap kedua tahun 2025 secara serentak dan bertahap. Itulah cuplikan video terbaru dari Menteri Sosial Republik Indonesia yang rilis pada tanggal 28 Mei 2025. Bansos PKH rencananya sudah akan disalurkan di seluruh wilayah Indonesia secara bertahap. Sebelum itu, mari kita simak pengertian dari PKH itu sendiri. Apa sih PKH itu? Terus siapa yang layak mendapatkan bansos PKH? Berapa kali bantuan PKH cair dalam 1 tahun? Dan berapa besaran nominal yang didapat? Yuk, tonton selengkapnya. PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu keluarga kurang mampu agar bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. PKH sendiri sudah berjalan sejak tahun 2007 dan dikelola oleh Kementerian Sosial RI. Tujuan utama PKH adalah mendorong keluarga penerima manfaat agar lebih memperhatikan pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya. Jadi, bukan cuma ngasih uang, tapi juga membangun kebiasaan baik. Kemudian, siapa saja yang bisa mendapat PKH? Nah, pemerintah sudah menetapkan kriteria khusus untuk penerima PKH, yang disebut Keluarga Penerima Manfaat atau KPM. Berikut ini adalah syarat-syarat umum penerima PKH. Pertama, terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Kedua, memiliki komponen pendidikan, SD, SMP, dan SMA. Ketiga, mempunyai komponen kesehatan, yaitu anak usia dini dan ibu hamil. Keempat, memiliki komponen kesejahteraan sosial, yaitu lanjut usia dan penyandang disabilitas berat. Selanjutnya, berapa kali PKH dicairkan dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun, PKH dicairkan 4 kali, atau disebut juga sebagai 4 tahap. Normalnya, pencairan dilakukan per 3 bulan sekali, yaitu tahap 1, pencairan dilakukan pada bulan Januari sampai Maret, tahap 2, pencairan dilakukan pada bulan April sampai Juni, tahap 3, pencairan dilakukan pada bulan Juli sampai September, dan tahap 4, pencairan dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember. Lanjut, pencairan bansos PKH bisa dilakukan melalui Bank Himbara, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Dan bisa juga melalui PT Pos Indonesia. Penerima cukup datang ke agen bank atau menggunakan kartu KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Lanjut, berapa sih kira-kira besaran bantuan yang didapatkan? Nominal bantuan PKH bisa berbeda-beda, tergantung komponen dalam keluarga. Berikut adalah rincian bantuan per tahapnya. Ibu hamil dan anak usia dini mendapatkan Rp750.000 per tahap. Anak usia dini mulai dari umur 0 sampai 6 tahun. Kemudian, lanjut usia umur 60 tahun dan disabilitas berat, mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per tahap. Selanjutnya adalah komponen pendidikan, di mana anak SD atau sederajat mendapatkan Rp225.000 per tahap. Kemudian, anak SMP atau sederajat mendapatkan bantuan PKH sebesar Rp375.000 per tahap. Dan yang terakhir, anak SMA atau sederajat mendapatkan bantuan PKH sebesar Rp500.000 per tahap. Berikut adalah tabel infografis kategori besaran bantuan yang sudah dirangkum agar mudah dipahami oleh penonton. Bantuan sosial seperti PKH bukan hanya tentang angka atau uang tunai. Ini adalah bentuk perhatian negara terhadap masyarakatnya. Lantas, bagaimana cara mengeceknya? Pertama, bisa melalui aplikasi Cek Bansos dengan cara download aplikasinya melalui Play Store atau bisa juga mengakses langsung di website atau situs Cek Bansos Kemensos. Kedua, bisa menanyakan langsung ke operator SIX desa atau pendamping. Dan yang ketiga, bisa langsung menghubungi pendamping sosialnya di wilayah setempat. Gunakanlah bantuan ini dengan bijak. Pastikan uangnya digunakan untuk pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan kebutuhan pokok. Jangan untuk hal konsumtif yang tidak bermanfaat, dan yang paling penting, jadikan bantuan ini sebagai langkah awal menuju kehidupan yang mandiri. Karena tujuan akhirnya adalah keluar dari kemiskinan, bukan selamanya bergantung pada bantuan.
Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, ya. Sampai jumpa di video informatif berikutnya.